Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه وبلغه إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqwa rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Di kesempatan malam hari ini di bulan Rajab, tanggal 28 Rajab 1444 Hijriah, kita akan coba mengulang kaji tentang hikmah Isra Mi'raj. Karena di mana-mana biasanya bulan Rajab ini orang memperingati Isra Mi'raj, maka malam hari kita coba berusaha untuk mengkaji, mengambil hikmah pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj, satu perjalanan suci yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa peristiwa Isra Mi'raj terjadi? Yang pertama ini dulu kita kaji, mengapa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi? Ya. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu tepatnya di tahun 10 kenabian Rasulullah, 3 tahun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, ya, 10 tahun kenabian. Tahun itu dikenal sebagai tahun Ammul Huzni, tahun kesedihan. Disebut sebagai tahun kesedihan karena pada tahun yang sama itu telah meninggal orang-orang dicintai oleh Rasulullah. Pertama meninggal dulu paman beliau Abu Thalib dalam usia 80 tahun. Meninggal pamannya Abu Thalib. Orang yang membela Rasulullah, orang yang menjaga Rasulullah sehingga dakwah Islam itu bisa berjalan karena ada sosok paman Rasulullah yang bernama Abu Thalib ini yang menjaganya. Orang yang dipandang, dihormati, disegani, ditakuti, lalu membuat gangguan-gangguan dari kafir Quraisy itu bisa dikendalikan. Tidak berani secara terang-terangan orang mengganggu Rasulullah karena ada paman yang menjaganya. Karena ada paman yang melindungi Rasulullah yang bernama Abu Thalib, yang berjuang dengan harta dengan jiwanya membela Rasulullah, dan yang membuat Rasulullah itu bertambah semakin sedih karena pamannya meninggal belum sempat mengucapkan syahadah. Itu yang membuat Rasulullah sangat sedih sekali. Lalu turunlah ayat Quran surah 28 Al-Qasas ayat 85, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wallahu a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Tidak kawa.
Nabi Muhammad saja tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang dicintainya. Rasul cinta kepada pamannya Abu Thalib, tidak bisa memberi petunjuk. Walakin Allah yahdi may yasha. Akan tetapi sesungguhnya petunjuk itu betul-betul haknya Allah. Walaupun paman Nabi, walaupun Rasulullah tidak bisa memberi petunjuk kepada pamannya sendiri. Walaupun Nabi Nuh itu Nabi, tidak bisa memberikan petunjuk kepada anak dan istrinya. Padahal dia Nabi. Apalagi kita ini. Apalagi kita. Jadi peristiwa ini mengajarkan kepada kita semua untuk menyerahkan segala urusan itu kepada Allah. Kita ini hanya mengingatkan. Kita ini hanya memberitahu aja, mengingatkan. Kalau kepada istri, kepada anak, jadi anak yang baik ya, jadi anak yang beriman, bertakwa. Kepada istri juga demikian. Tetap yang memberi petunjuk itu adalah Allah. Sehebat apapun kita tidak bisa memaksa supaya anak istri dapat petunjuk Allah. Karena semua memang betul-betul hak prerogatif Allah. Allah lah yang berhak memberi petunjuk. Kita ini memberikan peringatan, mengingatkan dan mendoakan. Semoga Allah membimbing, menuntun anak keturunan kita itu tetap dalam hidayah Allah. Rasul ingin pamannya itu dapat hidayah Allah. Kata Rasulullah, wahai paman, ucapkan syahadah. Supaya nanti aku bisa membantumu di akhirat. Ternyata pamannya tetap tidak mau mengucapkan. Kenapa? Waktu itu ada Abu Jahal. Ada Abu Jahal. Ada Abu Lahab. Jangan ucapkannya. Jangan ucapkan. Lalu pamannya ini kan ada rasa gengsi apa segala macam. Tidak mengucapkan syahadah. Meninggal dalam keadaan tidak mengucapkan syahadah. Lalu ada hadis yang menerangkan bahwa Abu Thalib katanya dapat hukuman dalam neraka itu yang paling ringan. Tapi yang paling ringan itu bara apinya diinjak pakai kaki, diubun-ubun keluar asapnya. Itu paling ringan tuh. Itu hukuman yang paling ringan. Bara api neraka kita injak pakai kaki, berkukus di kepala. Dari kepala keluar asap. Itu yang paling ringan. Itu yang membuat Rasul sedih karena paman itu bahasanya belum sempat bersyahadah. Walaupun ada yang pada kontra, ada yang mengatakan ini itu Islam, hatinya yakin dan hati itu yakin dan dia membela Islam, cuman mulut tidak mengucapkan. Nah sementara kan konsep iman gitu kan, diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan. Ini hati meyakini mungkin barangkali, kita tidak tahu ya. Perbuatan itu dia buktikan, dia menjaga, melindungi, membela Rasulullah, membela perjuangan Islam. Cuman mulut tidak mengucapkan. Tidak lengkap. Sedih Rasulullah ditinggalkan orang dicintai dalam keadaan tidak bersyahadah. 1 bulan mungkin lebih kurang berselang, meninggal lagi istri tercinta Khadijatul Kubra. Seorang istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Bahkan Aisyah itu sering cemburu dengan Khadijah. Karena Rasulullah sering menyebut nama Khadijah. Padahal orang sudah kada ada lagi. Tapi disebut-sebut namanya oleh Rasulullah. Sering disebut-sebut. Salah satu wanita yang terbaik sepanjang zaman kata Rasulullah nanti menjadi pemimpin di surga. Ada 4 wanita terbaik sepanjang zaman sampai hari kiamat. Yang baik banyak, tapi yang terbaik 4. Nah kan, sebagaimana Nabi juga kan, Nabi kan banyak kan, tapi yang ulul azmi yang utama 5 Nabi. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Rasulullah. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut sebagai ulul azmi, nabi yang utama. Nabi banyak tapi 5 yang utama. Perempuan baik banyak tapi kata Rasulullah 4 terbaik sepanjang zaman. Siapa itu? Yang pertama Maryam. Maryam binti Imran, ibunya Aisyah. Yang kedua Asiyah, istrinya Fir'aun. Ini salah satu wanita terbaik sampai hari kiamat. Maryam, Asiyah. Yang ketiga Khadijatul Kubra, istri Rasulullah. Yang keempat Fatimah Az-Zahra, anaknya Rasulullah. Ini wanita terbaik sepanjang zaman sampai hari kiamat. 4 wanita terbaik. Termasuk salah satunya adalah Khadijah. Bayangkan wanita terbaik sepanjang zaman, wanita yang sangat mencintai Rasul dan sangat dicintai oleh Rasulullah. Wanita yang sangat kaya raya tadinya, sepertiga kekayaan Mekah itu ada di tangan Khadijah, tetapi akhirnya habis seluruh hartanya untuk perjuangan di jalan Allah. Ada satu peristiwa ketika terjadinya pemutusan hubungan dagang, ada embargo tuh. Jadi pasukan makanan ke Muslim tuh tidak datang. Sampai berhari-hari itu tidak makan Khadijah. Paceklik, banyak yang mati kelaparan umat Islam pada saat itu. Termasuk Khadijah ini sudah berapa hari tidak ketemu nasi, tidak ada makan gitu ya.
Sementara dia masih menyusui anaknya Fatimah, sedang menyusui anaknya Fatimah. Maka karena tidak makan, yang keluar itu bukan air susu, darah yang keluar. Kalau orang kada bebinian itu karena makan menyusui itu bisa darah yang keluar. Fatimah tuh Ajizah ketika menunjukkan Fatimah, celemotan mulut Fatimah dengan darah. Ternyata yang keluar dari Khadijah bukan air susu tapi darah. Itu membuat Rasulullah melihat peristiwa itu menangis. Rasulullah menangis juga Khadijah. Berpelukanlah suami istri ini. Lalu Rasul berkata kepada Khadijah, "Wahai istriku Khadijah, apakah engkau menyesal menikah dengan Rasulullah? Apakah engkau menyesal dengan Muhammad? Dulu engkau wanita terpandang, dulu engkau wanita yang kaya raya. Sekarang engkau dalam keadaan yang seperti ini. Apakah kau menyesal telah menikah dengan Rasulullah?" Tanya Rasulullah kepada Khadijah dengan menangis. Khadijah pun menjawab dengan menangis juga. Tidak ada sedikit penyesalan dalam diriku, wahai suamiku. Wahai Rasulullah, tidak ada sedikit penyesalan dalam diriku. Aku menangis ini bukan menyesal menikah denganmu, bukan. Aku menangis ini karena sudah tidak bisa lagi kepadamu memberikan harta untuk berjuang di jalan Allah. Itu yang membuat aku menangis. Karena tidak ada lagi yang bisa apa-apa aku berikan kepadamu. Sudah habis seluruh harta. Maka kata Khadijah, aku minta kepadamu nanti kalau aku mati, jadikan tubuhku ini sebagai jembatan untuk kau menyeberang, untuk kau berjuang di jalan Allah. Lihat itu luar biasanya seorang wanita yang rela menghabiskan seluruh hartanya itu untuk berjuangan di jalan Allah. Coba kalau bebinian wayah ini ngalih benar tahunya, bah ya duit bah, ubah duit, bah nukar baju, bah nukar ini, duit pulsa habis bah, pulsa bah. Kita itu wah ini bebinian. Nah, Khadijah itu terkatakan sebagai perempuan yang terbaik sepanjang zaman. Meninggal orang dicintai, yang di luar menjaga namanya Abu Thalib paman Rasulullah. Di dalam rumah yang menjaga itu adalah Khadijah. Yang menenangkan Rasulullah kalau gundah gulana itu yang menenangkan adalah Khadijah. Ketika pulang dari Gua Hira menggigil Rasulullah dapat wahyu, diselimuti Khadijah, ditenangkan oleh Khadijah istri Rasulullah. Sekarang yang di luar menjaga Rasulullah, yang di dalam menjaga Rasulullah, dua-duanya sudah dijemput oleh Allah. Itu membuat Rasulullah itu sangat sedih luar biasa. Ada yang mengatakan sampai 50 hari Rasulullah tidak keluar dari rumahnya karena kesedihan yang sangat mendalam. Nah, karena sudah meninggal pamannya Abu Thalib, maka orang kafir Quraisy sudah semakin terang-terangan menyerang Rasulullah itu. Sudah semakin terang-terangan menghina, mencela, mencaci, menyerang Rasulullah semakin gencar. Intimidasi terhadap Rasulullah semakin kuat. Beratnya perjuangan dakwah Rasulullah ini bukan main-main. Kalau ini nyaman dakwah, kalau berceramah, berceramah dapat amplop, nyaman benar. Itu orang ini berceramah, berceramah diamplopi. Rasulullah itu hinaan, cercaan, bahkan mau dibunuh. Diusir, segala macam intimidasi, tekanan dialami oleh Rasulullah dalam menjalankan misi dakwahnya tadi. Karena mendapat intimidasi, tekanan segala macam, lalu Rasulullah mengajak anak angkatnya Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah, sekaligus pencatat wahyu. Zaid bin Harithah diajak oleh Rasulullah untuk pergi keluar meninggalkan kota Mekah. Itu menuju yang negeri yang namanya kampung yang namanya Taif. Nah, nanti kalau kita umroh ke sana tuh bisa dibawa tuh. Mudah-mudahan seberataan bisa sampai ke sana. Mudah-mudahan pian-pian seberataan Allah mudahkan untuk langkah kakinya bisa menyejakkan kaki di Mekah Madinah. Biasanya kalau orang umroh atau haji nanti dibawa berjalan ke Taif. Satu negeri, satu tempat di mana di sana itu negeri yang hijau. Jadi kalau di Mekah itu tandus, kering, gersang gitu ya. Madinah juga. Kalau di Taif itu hijau, banyak tanam-tanaman. Banyak tanam-tanaman, sayur-sayuran, buah-buahan di Taif itu. Luar biasa. Taif itu. Nah, Rasulullah ke sana dengan Zaid bin Harithah dengan harapan sampai di sana dapat diterima Rasulullah, diterima dakwahnya itu. Itu harapan Rasulullah. Ternyata harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Bukan disambut dengan baik, malah dicerca, dihina, dicaci maki, bahkan dilempari dengan batu. Nauzubillah. Kada pernah kita berdakwah lempar batu itu, kada pernah. Paling disambati orang aja. Paling dipitnah orang. Tapi dilempari batu kada pernah kita nih. Semua umuran berdakwah ini kada pernah dilempari batu. Mudah-mudahan jangan terjadi. Kada sanggup kita menghadapinya kira-kira. Sedangkan dipitnah orang aja kita sakit hati kita.
Sedangkan dicerca, dihina, dicaci maki itu kita sakit hati. Apalagi sampai dilempar batu. Rasulullah berdakwah dilempar batu sampai berdarah kaki Rasulullah. Kepala anak Rasulullah, anak angkatnya Zaid bin Harithah, bocor kepalanya dilempari batu menjaga Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pergilah meninggalkan keluar dari Taif itu sampai di satu kebun kurma. Rasulullah bersandar di sana. Keuyuhan sudah dengan kesedihan yang sangat luar biasa. Sudah ditinggalkan orang dicintai, dilempar batu berdarah-darah lagi, ditolak lagi. Padahal sudah datang jauh-jauh 100 km. Maka Taif itu lebih kurang 100 km berjalan kaki. 100 kilo itu sampai mana kita? Sini ke Martapura paling, dari sini ke Rantau berjalan batis, bayangkan. Dari sini sampai Rantau lebih kurang 100 kilo ya. Bayangkan tuh, berjalan kaki 100 km dengan harapan diterima dakwahnya, malah dilempari dengan batu Rasulullah. Itu luar biasa sedih Rasulullah. Lalu ketika Rasulullah tuh dalam keadaan penat, capek, belum lagi hati yang sakit dan sebagainya, kesedihan yang luar biasa, lalu Rasulullah bersandar di kurma di kebun seseorang yang namanya Rabi'ah. Rabi'ah yang masuk Islam nanti. Di kebun kurma itu bersandar situ Rasulullah. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat Jibril dan Mikail untuk turun menemui Rasulullah. Sampaikan kepada Rasulullah, apa maunya Rasulullah kepada penduduk negeri Taif itu. Sampaikan pesan kepada Rasul. Allah menyuruh malaikat menyampaikan pesan kepada Rasul. Sampaikan apa yang mau Rasul kepada penduduk Taif. Kalau Rasulullah mau supaya penduduk Taif itu dihancurkan, angkat gunung itu, lemparkan ke negeri Taif situ. Angkat gunung yang ada di sana, lemparkan ke penduduk negeri Taif biar hancur sekalian. Begitu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah menyampaikan itu, apa jawab Rasulullah? Rasul tidak mau. Tidak usah, jangan dihancurkan. Jangan. Tidak apa-apa aku luka-luka berdarah-darah. Mereka membenciku, barangkali mereka belum tahu siapa Muhammad. Luar biasanya Rasulullah. Malaikat aja sudah sangkal, sudah malaikat yang sangkal. Amun anda hancur bepadah aja jadi kita hancurkan. Malaikat sangkal ya. Jawab Rasulullah, makhluk mulia, manusia mulia, pilihan Allah terbaik. Apa kata Rasulullah? Barangkali mereka berbuat begitu karena mereka belum mengenal aku. Kalau sekarang mereka belum beriman, mudah-mudahan nanti anak cucu mereka jadi orang beriman. Dan alhamdulillah sekarang Taif negeri yang beriman dengan doa Rasulullah. Dalam keadaan yang sedih demikian, Rasulullah pun berdoa kepada Allah. Apa doa Rasulullah? Ya Allah, aku sudah datang di tempat yang dekat. Artinya ke Mekah kan, tempatnya dekat, dan aku dihina, aku dicaci, aku disakiti, dan aku menerimanya. Sekarang aku datang ke tempat negeri yang jauh. Ternyata aku pun juga dicerca, dicaci, dihina, bahkan dilempar dengan batu sampai berdarah-darah, dan aku pun menerimanya. Asalkan engkau ya Allah tidak marah kepadaku, asalkan engkau ya Allah tidak benci kepadaku. Itu doa Rasulullah kepada Allah. Lalu setelah mendengar itu, lalu Allah sampaikan kepada Jibril, sampaikan kepada Rasulullah bahwa aku mengundangnya untuk naik ke langit ketujuh, Sidratul Muntaha, untuk bertemu dengan Allah. Wah, itu hiburan. Artinya perjalanan Isra Mi'raj itu hiburan, undangan langsung dari Allah kepada Rasulullah untuk menggembirakan hati Rasul yang sedang bersedih. Itu dia. Maka dengan itu terjadilah perjalanan Isra Mi'raj, satu perjalanan yang fenomenal, yang tidak dapat dinalar oleh akal manusia. Kalau pakai akal aja kada kawa. Makanya beragama ini amun mengedepankan akal aja kada kawa. Memang harus pakai akal. Akal tetap dipakai, tapi harus mengedepankan iman kita. Kalau Islam itu kalau pakai akal orang bisa, makanya banyak yang murtad akhirnya. Banyak yang berbalik, bahkan mengatakan Rasulullah gila ketika Rasul menyampaikan berjalan dari Mekah, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha hanya sepertiga malam aja. Sebelum subuh sudah kembali ke kota Mekah. Siapa yang percaya? Sedangkan dari Mekah ke Palestina itu ribuan kilometer. Naik onta bisa berbulan-bulan baru sampai. Ini Rasulullah mengatakan hanya satu malam. Subhanallazi asra bi 'abdihi laila, pada malam hari. Sebelum subuh sudah sampai lagi di Mekah. Tidak percaya orang. Lalu tidak percaya nih. Tidak percaya. Lalu banyak yang berbalik belakang. Tapi seorang sahabat Abu Bakar mengatakan, "Sadaqta ya Rasulullah. Engkau benar ya Rasulullah." Apapun yang dikatakan Rasul selalu dikatakan benar oleh
Abu Bakar As-Siddiq. Maka dijulukilah Abu Bakar As-Siddiq karena beliau orang selalu mengatakan, "Sadaqta ya Rasulullah." Benar engkau ya Rasulullah. Nah, bayangan ini nih. Dijelaskan dalam surah Al-Isra ini, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Ya. Maha suci Allah, Maha suci Allah. Artinya sikap kita hamba Allah ini harus mengatakan yang suci itu hanya Allah saja. Yang suci itu hanya Allah saja. Kalau kita ini banyak salahnya, banyak kurangnya, banyak khilafnya, itu sifat manusia. Banyak lemahnya. Kada kuat kita ini. Tidak sekuat Rasulullah. Rasulullah luar biasa. Kekuatan yang luar biasa. Sudah dilakukan dengan segala macam keburukan, kejahatan, tetap tidak berbuat keburukan. Idfa' billati hiya ahsan. Rasulullah menolak keburukan dengan kebaikan. Dilempari batu malah mendoakan. Nah, inilah Rasulullah. Tidak pernah melihat masalah itu sebagai masalah, tapi dia melihat masalah sebagai peluang untuk dia dekat dengan Allah. Itu pelajaran pertama Isra Mi'raj ini. Coba kita kalau punya masalah kayak itu juga. Jangan kita menganggap masalah itu masalah. Masalah itu peluang untuk kita semakin dekat dengan Allah. Macam-macam masalah yang kita hadapi. Dalam hidup ini macam-macam masalah. Istri lah, anak lah, tetangga lah, keluarga, kawan. Kamu di kantor punya masalah. Di sekolah punya masalah. Kayak ngurus anak murid ada masalah. Orang tua murid. Wah, macam-macam masalah yang kita hadapi. Kalau kita lemah, kita akan kalah. Kita menyerah kita. Rasulullah tidak demikian. Tidak membuat Rasulullah berhenti berdakwah dengan banyaknya masalah. Bahkan semakin bertambah semangat dakwah Rasulullah. Semakin dihina, semakin ditekan, semakin diintimidasi, semakin disakiti, semakin besar semangat dakwah perjuangan Rasulullah. Nah, kita pun belajar demikian. Jadi kalau dalam hidup ini mengalami berbagai macam masalah ujian, jangan menyerah. Jangan putus asa. Kekurangan inilah, kurang makan, kurang uang, ini, itu, macam-macam masalah. Jangan membuat kita menyerah. Tetap semangat aja. Tetap berjuang di jalan Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan bi'abdihi, hambanya. Harusnya bisa aja kalimatnya diganti oleh Allah. Subhanalladzi asra bi Muhammad. Langsung aja. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad. Tapi Allah langsung memakai kata-kata bi'abdihi, hambanya. Kenapa memakai kata-kata hamba di sini bukan bi Muhammad? Karena hamba itu adalah predikat terbaik dari Allah buat hamba-hambaku. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Katakan Muhammad kepada qul ya ibadi, katakan kepada hamba-hambaku. Ini panggilan cintanya Allah kepada kita. Dipanggil dengan hamba. Bi'abdihi, hamba Allah. Jadi kita kalau mau memahami hikmah Isra Mi'raj ini, pertama, subhan, jangan pernah merasa diri suci. Yang suci hanya Allah saja. Itu tanda orang yang mendapatkan hikmah Isra Mi'raj. Dengan dia peringati Isra Mi'raj itu tidak punya rasa sombong lagi dah. Tidak ada lagi rasa angkuh. Dia sadar yang suci, yang mulia hanya Allah. Kita banyak kekurangan. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Yang kedua, tempatkan posisi diri kita sebagai seorang hamba Allah. Bi'abdihi, hamba Allah. Jangan jadi hamba yang lainnya. Jadikan diri kita ini hamba Allah. Jangan hamba harta, hamba kedudukan, hamba jabatan, hamba dunia. Jadikan kita ini hamba Allah. Itu yang terbaik. Dan seorang hamba Allah yang terbaik itu di mana mengukurnya? Dari mana ukuran seorang hamba Allah yang baik itu? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam masjidil haram ilal masjidil aqsa. Lihat ini, seorang hamba Allah itu berjalannya dari satu masjid ke masjid yang lain. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Dari satu masjid ke masjid lain. Itu seorang hamba Allah tuh. Kawin itu ke masjid-masjid aja nah. Dekat dengan Allah. Bukan sekedar datang ke masjid tapi betul-betul jiwanya sujud di sana. Masjid itu kan tempat sujud. Jadi benar-benar kita masuk ke rumah Allah, bukan sekedar jasad kita ini yang sujud, tapi jiwa kita juga sujud, tunduk, patuh kepada Allah. Sehingga apa yang diperintahkan oleh Allah itu kita mengerjakannya.
Yang dilarang kita jauhkan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin. Dari satu masjid ke masjid yang lain. Artinya hamba Allah itu dapat diukur dari mana? Dari kualitas sholatnya. Makanya hadiah terbaik dari Isra Mi'raj itu adalah sholat. Itu hadiah terbaik dari Allah. Semua perintah Allah, syahadah lewat malaikat Jibril, puasa lewat malaikat Jibril, zakat lewat malaikat Jibril, perintah haji malaikat Jibril. Tapi perintah sholat langsung Rasulullah itu Isra Mi'raj, Sidratul Muntaha, sampai yang ke langit ketujuh bertemu dengan Allah untuk mendapatkan perintah sholat, menunjukkan sholat itu sesuatu yang sangat istimewa. Hidup kita ini sebetulnya mudah aja, kuncinya ada pada sholat. Kalau sholat kita benar, kita pasti jadi orang yang menang di dunia, menang di akhirat kelak. Beruntung di dunia, beruntung di akhirat kalau kita tempatkan posisi kita sebagai seorang hamba Allah, dan ukuran hamba Allah itu dilihat dari mana kualitas sholatnya itu. Kita ini sudah sholat, karena dihitung sudah berapa ribu rakaat. Pertanyaannya, sholatnya sudah berkualitas belum? Imam Al-Ghazali mengatakan as-salatul mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Secara syariah kita tidak bisa seperti Rasulullah sampai ke langit ketujuh Sidratul Muntaha. Tetapi secara hikmah, secara hakikat, secara makna, kita dapat juga melakukan Isra Mi'raj tadi. Apa kuncinya? Kalau Isra kan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain tuh. Dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, perjalanan duniawi. Perjalanan dunia. Salat itu perjalanan mi'raj, as-salatul mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'raj, perjalanan ukhrawi. Salat itu perjalanan ukhrawi. Jadi Isra itu perjalanan duniawi, mi'raj itu adalah perjalanan ukhrawi, lengkap dunia akhirat. Jangan dunia aja kita, jangan Isra aja. Amun orang tuh gawenya Isra ini perjalanan di atas bumi aja, perjalanan dunia aja. Orang yang hanya Isra tanpa mi'raj namanya Israil. Kata-kata Israel itu kenapa namanya Bani Israel? Karena Israel itu artinya perjalanan. Orang yang ketujuh berjalan-jalan Bani Israel itu. Dia tidak punya kampung. Pergi ke sana pindah, pergi ke sana pindah, pergi ke sana pindah. Dia ambilnya kampung orang. Makanya kenapa perjalanan itu ke Palestina? Pelajarannya apa? Di Palestina bukan sekadar ada Baitul Maqdis, bukan sekadar ada Masjidil Aqsa, di sana ada Bani Israel. Pelajarannya jangan sampai hidup kita seperti orang-orang Bani Israel yang gawenya hanya dunia aja terus pikiran. Israel itu hanya dunia aja. Yang penting di hidupnya enak untuk dunia. Kecil karena banyak orangnya tapi menguasai dunia. Yahudi menguasai dunia. Semuanya Yahudi yang menguasai dunia. Lewat apa dia menguasai dunia nih? Tuh lewat teknologi nih. Kalau kita cek nih, ini siapa maulah nih? Mereka maulah semua. Tapi kita pakai alatnya untuk kebaikan. Apa? Tidak masalah kan? Israel, karena Israel itu hanya duniawi, tidak ada mi'raj. Orang beriman Isra wal Mi'raj, lengkap dunia dan akhirat. Perjalanan duniawi dan perjalanan ukhrawi, lengkap dua-duanya. Oleh sebab itu Mi'raj itu adalah sholat kita. Seorang hamba Allah itu ukuran kualitasnya adalah sholatnya. Perbaiki sholatnya. Bagaimana sholat yang bernilai ini? Bagaimana sholat yang bernilai mi'raj? Kita bisa mengukur sekarang. Dalam surah 29 ayat 45. Ini adalah salah satu ukuran sholat yang mi'raj. Sholat yang punya nilai mi'raj, ukurannya salah satunya surah Al-Ankabut ayat 45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Baca dalam rumahmu dari kitab Al-Qur'an. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah kitab Al-Qur'an telah diwahyukan kepadamu. Wa aqimus shalah, tegakkan salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang salatnya sudah bernilai mi'raj, dia pasti terjaga dari perbuatan fahsya dan mungkar. Amun ada orang tuh sudah salat tapi masih berbuat keji, berbuat mungkar. Salat rajin tapi menyambati orang rajin juga. Salat rajin tapi ghibah rajin juga. Salat rajin tapi fitnah rajin juga. Salat rajin tapi serakah dunia ya juga. Itu tanda salatnya belum bernilai mi'raj.
belum bernilai mi'raj. Salatnya belum mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Harusnya salat yang kita kerjakan itu kalau benar, kita pasti tidak mau berbuat keji dan mungkar. Kita menjaga sekuat mungkin tidak melakukan keburukan dalam hidup ini. Fahsya itu lahir dari dorongan syahwat kita. Pornografi itu dari syahwat. Mesum, video porno apa segala macam itu lahir dari dorongan orang berzina, orang bermaksiat, itu lahir dari dorongan seks, fahsya. Sedangkan mungkar, keingkaran itu lahir dari dorongan perut kita ini. Makanya perlu berpuasa. Karena berpuasa itu yang ditahan dua, perut lawan seks. Itu yang ditahan. Kada boleh makan, kada boleh berhubungan. Itu yang paling utama. Yang paling utama itu ditahan. Kenapa? Dua tempat inilah yang membuat rusak manusia ini. Kalau sudah kita di bawah pengaruh perut, rusak sudah hidup. Mikirnya perut terus saja. Mikirnya dunia terus saja. Mikirnya kenikmatan dunia aja. Urusan makan aja dipikirkan. Nah, bahayanya dorongan perut tadi itu membuat manusia cenderung terhadap dunia, cenderung terhadap benda-benda dunia. Itu dorongan perut itu. Mikirnya tuh duit aja. Itu dorongan perut tuh. Baru bangun boring sudah mikir, duit ini hari ini dapat duit mana lah? Hari ini dapat duit berapa lah? Quran tidak pernah dipikirkan. Soal meningkatkan iman tidak pernah dipikirkan. Yang dia pikirkan bagaimana deposito meningkat terus. Deposito meningkat, tapi iman tidak pernah dipikirkan bagaimana meningkatkan kualitas iman. Nah, itu Isra namanya, tidak Mi'raj. Salat yang bernilai Mi'raj itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Itu yang pertama. Wala zikrullahi akbar, dan berzikirlah, besarkan Allah. Orang yang salatnya Mi'raj itu kalau benar dia takbirnya Allahu Akbar, hanya engkau yang besar Allah. Tidak ada sombong sedikit. Wala zikrullahi akbar, dan ingatlah dan besarkan Allah. Orang yang benar salatnya itu membesarkan Allah, bukan membesarkan dirinya. Tidak ada rasa bangga, rasa angkuh dengan hebatnya pengetahuan kita, dengan hebatnya harta kita, dengan hebatnya kedudukan kita. Tidak ada sombong sedikit pun. Orang yang benar sholatnya pasti jadi orang yang rendah hati. Tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan. Kalau itu yang pertama, ya, sholatnya akan mencegahnya dari berbuat keji dan mungkar. Yang kedua, kalau benar sholatnya itu tidak akan ada kesombongan dalam dirinya. Takbir kita Allahu Akbar, dan jumlah takbir kita itu bapak-bapak nanti bisa dihitung ya. Dalam 17 rakaat sholat kita bertakbir itu sebanyak 93 kali. 94 kali. 94 kali. Nanti bisa dihitung. Dari kita maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, itu dalam 17 rakaat kita bertakbir sebanyak 94 kali kita jam bertakbir. 94 kali. Dalam Al-Quran surah 94 itu adalah surah Al-Insyirah, surah Alam Nashrah Laka Sadra. Bukan katalah kami lapangkan dadamu. Itu artinya kalau kita takbirnya benar, lapang dada itu. Siapa orang yang benar takbirnya itu Allahu Akbar sebanyak 94 kali, lapang hati, lapang dada. Menjalani hidup ini lapang aja hati. Masalah itu pasti ada, kita hadapi santai aja. Semua hidup kita di sini sekarang tidak ada satupun di antara kita yang tidak punya masalah. Semuanya pasti punya masalah. Memang itulah hidup. Pak sebulan mungkin masalah cucu, ada pasti masalah. Ada masalah ekonomi, ada masalah keluarga, ada masalah pekerjaan. Semua kita ini punya masalah. Tetapi kalau kita takbirnya benar, walaupun punya banyak masalah, dada itu tetap lapang. Dan pian-pian kita sudah buktikan, kita sudah lapang dada kita. Kenapa? Masih tetap kita sholat juga. Ada orang tuh kalau datang masalah, ampih sholat dah, nyerah, frustasi, bahkan ada yang mati bunuh diri karena tidak kuat menghadapi masalah. Orang beriman tidak demikian. Masalah tetap datang, dia hadapi, selesaikan masalah. Hadapi masalah, jangan takut, karena ada sholat tadi. Wasta'inu bis sabri was sholat. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kalau punya masalah tuh, pertolongan itu dengan sabar dan sholat aja. Dua aja, sabar dan sholat. Sabar itu bukan nyerah. Sudahlah, nyerah itu pasrah namanya. Ada masalah, sudahlah, itu tidak, itu menyerah, tidak boleh. Yang namanya sabar tuh hadapi masalahnya, selesaikan.
Sampai mana batas kemampuan kita? Itulah kesabaran dalam menghadapi masalah. Takbir kita sebelum 4 kali kalau benar, itu akan membuat kita lapang hati, lapang dada. Kalau benar takbir kita, maka tidak ada kesombongan sedikit pun dalam hati orang yang bertakbir kepada Allah. Allahu Akbar. Tidak ada sombong. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, kata Allah, orang yang sholatnya mi'raj itu sholatnya akan menjadi sholat yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun. Benar-benar sungguh beruntung. Qad sungguh benar aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Benar-benar sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa tuh orang beriman tuh? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang benar-benar beriman yang beruntung itu adalah orang-orang yang sholatnya dalam keadaan khusyuk. Jadi sholat yang bernilai mi'raj yang ketiga ini, sholatnya menjadikannya khusyuk di dalam sholatnya. Apa tanda orang yang khusyuk sholatnya? Bagaimana sholatnya khusyuk itu? Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya itu sangat berat kata Allah, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk itu? Bagaimana salatnya khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang dia yakin mulaqu rabbihim, dia menduga, dia yakin, dia menyangka mulaqu rabbihim, dia bertemu dengan Tuhannya. Orang kalau salatnya khusyuk, dalam salat itu ketemu Allah. Bertemu dengan Allah di dalam solat. Maka mi'raj sebagaimana Rasulullah mi'raj bertemu dengan Allah, kita pun harusnya solat bertemu dengan Allah. Kenyataannya kalau solat kita ketemu apa kita dalam solat? Ketemu dompet. Gimana dompet tadi lah? Nah pas solat tuh ingat tuh, di atas lemari dompet tadi. Ingat dompet dalam solat, ingat bini dalam solat, ingat duit dalam solat, ingat bisnis dalam solat. Kita tidak ketemu Allah kita. Rata-rata kalau sholat kita entah kemana-mana, tahu-tahu selesai sudah tuntung, sudah aja, tuntung sudah aja. Kemana kita? Kalau sholat itu khusyuk, mulaqu rabbihim, bertemu Allah. Dan apa tanda seseorang sudah ketemu Allah itu? Orang kalau sudah bertemu Allah, dia dapat pesan, dapat nasihat dari Allah, maka hidupnya semakin baik. Semakin baik dalam kehidupan. Dulu ketujuh menyambati orang, dengan sholatnya khusyuk, ampihnya batu orang. Dulu tuh bawaannya benci aja, dendam aja, dengki sama orang. Setelah sholat khusyuk, hilang segala keburukan, berganti dengan kebaikan. Itu tanda orang itu telah ketemu Allah dalam sholatnya. Pribadinya menjadi pribadi yang mulia. Pribadi itu menjadi pribadi yang mulia dengan sholatnya khusyuk. Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj, Rasulullah itu kan badannya harum ya. Pulang dari Isra Mi'raj itu bertambah harum tubuh Rasulullah. Badannya semakin harum, mulutnya semakin harum. Kita pun harusnya begitu. Salat yang kita kerjakan harus membuat kita semakin harum. Apanya yang harum? Akhlak kita semakin harum. Bicara kita semakin harum. Kada ada lagi menyambati orang tuh. Fitnah, gosip, hasad-hasud kada ada lagi. Sudah mulai kalau berbicara selalu ahsanul qalan. Tutur katanya adalah tutur kata yang baik. Itu tanda orang yang salatnya sudah khusyuk. Tanda mi'raj yang seseorang itu, pertama dia cegah dirinya dari berbuat keji yang mungkar, yang kedua dia besarkan Allah, hilang sombongnya, yang ketiga solatnya menjadi solat yang khusyuk. Kalau solat ini dapat, maka kata Allah mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo solat, ayo raih kemenangan. Kalau solat kita bujur bernilai mi'raj, insyaallah kita akan meraih kemenangan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan ini ada manfaatnya. Tadi di ujung ayat Al-Isra ini Allah katakan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu, dan kami berikan keberkahan sekelilingnya. Kalau solat kita ini dari solat zuhur, isya, nanti dari habis isya terus jalan, tahajud, witir, subuh, itu terus kita lakukan, itu berkah. Barakna haulahu, berkah di seputarnya. Solat itu akan membawa keberkahan dalam hidup kita asal solatnya bujur-bujur kita lakukan dengan kehusyuan. Oleh sebab itu buatlah solat kita semakin berkualitas, semakin baik. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan
bisa menambah kualitas salat kita untuk semakin sempurna, semakin baik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.